Sementara jutaan orang di seluruh dunia berjuang mencari pasangan jiwa, ada negara di mana jutaan perempuan mungkin tidak akan pernah menikah. Bukan karena menolak, melainkan karena jumlah pria yang tersedia terlalu sedikit. Ada negara dengan populasi perempuan mencapai hampir 54%. Ada pula pulau di mana perempuan memegang hampir semua kendali keputusan masyarakat, kecuali untuk satu pekerjaan, yaitu menggali kuburan. Selain itu, ada tempat di mana Anda bisa menikmati hidup nyaman setara kelas atas dengan biaya di bawah $400 sebulan. Namun ini bukan sekadar cerita tentang deretan angka. Hari ini kita akan menjelajahi 15 negara luar biasa untuk bertemu para perempuan yang secara nyata membentuk masyarakat di sekitarnya. Terdapat fakta yang jarang diketahui, adat istiadat menakjubkan, dan biaya hidup yang mungkin membuat Anda ingin segera mengemas barang lalu berangkat. Jika ada satu negara di benua Eropa di mana Anda akan cepat menyadari proporsi perempuan jauh lebih tinggi daripada pria, negara itu adalah Latvia. Negara ini memegang rekor rasio perempuan terhadap pria tertinggi di wilayah Uni Eropa, dengan sekitar 100 perempuan untuk setiap 85 pria. Perempuan Latvia sangat dikenal karena tinggi badan mereka yang mengesankan, rata-rata mencapai sekitar 170 cm, serta selera gaya yang elegan dan halus. Namun yang benar-benar menonjol adalah tingkat pendidikan tinggi dan jiwa mandiri yang kuat. Banyak dari mereka mengutamakan karier dan pengembangan pribadi. Yang menjadi alasan utama mengapa sekitar 35 hingga 40% perempuan dewasa tetap melajang. Di ibu kota Riga, dunia mode menyatu erat dengan keseharian. Banyak pengunjung menyamakan jalanan di kota tersebut dengan panggung peragaan busana terbuka. Meskipun hidup berdampingan dengan modernitas, penduduk Latvia tetap terhubung erat dengan alam. Pada akhir pekan, mereka sering kembali ke pedesaan untuk mendaki, bersepeda, memetik jamur, dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Masakan lokal di sana juga mencerminkan karakter khas wilayah Baltik. Hidangan wajib coba antara lain kacang abu-abu dengan daging asap, ikan haring asap, dan Riga Black Balsam, yaitu minuman herbal terkenal yang usianya bahkan lebih tua dari negara Amerika Serikat. Terkait masalah biaya hidup, sebuah apartemen di pusat kota Riga biasanya disewakan sekitar $700 Amerika Serikat per bulan. Bahasa Inggris digunakan secara luas di sana, terutama di kota besar. Latvia juga menjalankan program tempat tinggal bagi investor asing melalui real estate, dengan batas investasi mulai dari 250 €0. Armenia memiliki salah satu rasio populasi perempuan tertinggi di dunia, dengan 53. 6% penduduknya adalah perempuan. Namun yang membuat perempuan Armenia sungguh istimewa bukanlah sekadar angka ini, melainkan peran besar mereka dalam melestarikan identitas bangsa yang berhasil melewati penderitaan banyak pergolakan sejarah. Selama beberapa generasi, perempuan Armenia telah menjaga keutuhan keluarga, membesarkan generasi muda, dan mewariskan nilai budaya tradisional. Saat ini, mereka juga memberikan dampak yang kuat di berbagai bidang profesional seperti kedokteran, hukum, teknik, apalagi teknologi, sembari tetap memegang peran sentral dalam kehidupan rumah tangga. Setiap pagi di banyak kawasan pedesaan, masyarakat masih memanggang roti lavash di dalam oven tanah liat tradisional. Para perempuanlah yang terus membantu menjaga kelestarian tarian kuno, musik, dan masakan negara tersebut. Setelah melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya, mereka terkenal karena ketangguhan dan ketekunan luar biasa. Armenia juga tercatat sebagai negara pertama di dunia yang resmi mengakui kekristenan sebagai agama negara pada tahun 301 Masehi. Oleh karena itu, saat mengunjungi gereja dan biara kuno, para wisatawan biasanya selalu disarankan untuk berpakaian sopan. Hidangan paling terkenal di tempat ini meliputi roti lavash yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya Takbenda, daging panggang Korovats, dolma, dan minuman brandy Ararat yang pada masa lalu pernah disukai oleh Winston Churchill. Pada masa sekarang, ibu kota Yerevan diakui sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Kaukasus. Rata-rata biaya hidup mencapai sekitar $100 per bulan, sementara sewa apartemen biasanya berkisar antara $700 hingga $500. Di Estonia, kaum perempuan merupakan lebih dari separuh populasi dan berpendidikan tinggi.
Lebih dari separuh perempuan di negara ini memegang gelar sarjana universitas. Jumlah mereka juga melebihi kaum pria yang sebagian besar disebabkan oleh angka harapan hidup rata yang jauh lebih tinggi. Namun kisah yang paling luar biasa terjadi di pulau kecil bernama Kihnu, yang hanya dihuni secara menetap oleh sekitar 700 penduduk selama berabad-abad. Sementara para pria menghabiskan waktu selama beberapa minggu bahkan hingga beberapa bulan di lautan untuk memancing. Para perempuan tetap tinggal dan dengan tegar memikul hampir semua tanggung jawab kehidupan pulau tersebut. Mereka mengelola lahan pertanian, mengajar anak-anak, menenun kain, melestarikan koleksi nyanyian daerah, dan menyelenggarakan upacara tradisional. Karena peran besar inilah organisasi UNESCO mengakui ruang budaya Kihnu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2003. Budaya di pulau ini selalu dianggap sebagai salah satu dari sedikit budaya rakyat Eropa yang secara nyata ditopang, terutama oleh tenaga kaum perempuan. Pemandangan paling ikonik dari wilayah Kihnu adalah para perempuan yang mengenakan rok wol bergaris dengan beragam warna cerah, bersepeda santai di sepanjang jalanan sempit pulau. Meski pulau Kihnu bukan masyarakat matriarki seutuhnya saat ini, banyak pengunjung tetap menyadari bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam sebagian besar kegiatan masyarakat. Meski demikian, terdapat satu jenis pekerjaan tradisional yang pada dasarnya tetap dikhususkan hanya untuk kaum pria, yaitu pekerjaan menggali kuburan. Hal ini adalah sebuah kebiasaan yang berlaku dari generasi ke generasi dan masih terus berlanjut hingga detik ini. Untuk menuju Kihnu, Anda harus naik kapal feri dari pelabuhan di kota Parnu. Pulau ini cukup terpencil sehingga pengunjung selalu disarankan membawa uang tunai karena tidak ada fasilitas mesin ATM di sana. Cara paling baik untuk berkeliling pulau tetap dengan bersepeda, persis seperti yang dilakukan penduduk setempat selama ratusan tahun. Jika ada satu negara Baltik yang dikenal luas dengan perempuannya yang elegan, cerdas, dan mandiri, maka negara itu pastilah Lituania. Di ibu kota Vilnius, ketidakseimbangan gender cukup terlihat jelas di mana jumlah kaum perempuan jauh melebihi jumlah pria. Perempuan Lituania sangat diakui karena penampilan mereka yang selalu rapi dan tingkat kepercayaan diri tinggi. Namun yang benar-benar menonjol adalah pola pikir kalangan generasi muda di sana. Semakin banyak perempuan yang akhirnya memilih fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri secara maksimal sebelum memikirkan soal pernikahan. Bagi mereka, kemandirian bukanlah sekadar pilihan hidup, melainkan nilai kehidupan paling mendasar. Meskipun kota Vilnius memiliki nuansa yang sangat modern sebagai ibu kota Eropa, para penduduk Lithuania pada kenyataannya tetap menjaga hubungan mendalam dengan alam sekitar. Kawasan hutan, danau, dan nyanyian daerah tradisional tetap bertahan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional mereka. Pengunjung sering mencatat bahwa perempuan di tempat ini memiliki sifat sangat ramah, terbuka, dan mampu berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Lituania juga diam-diam sedang menghadapi tantangan sosial cukup serius. Selama beberapa generasi lamanya, kaum pria selalu dibesarkan di bawah tuntutan ketat akan kekuatan fisik dan pengekangan emosi diri. Hal ini telah berkontribusi pada kesenjangan komunikasi dan memberikan dampak buruk pada kesejahteraan mental banyak orang di sana. Masakan khas Lituania memiliki akar kuliner Eropa Timur yang sangat kuat. Dengan menyajikan hidangan kaya energi seperti ceplinai, yaitu pai kentang dan daging yang terkenal, saltibarsiai yang merupakan subbit dingin dengan warna merah muda khas, serta hidangan roti gandum hitam tradisional. Dengan populasi di bawah 3 juta jiwa, negara Lituania mampu menawarkan suasana yang jauh lebih damai daripada kebanyakan negara Eropa lainnya. Harga sewa apartemen di kawasan Vilnius biasanya berkisar $1 Amerika Serikat per bulan, dengan keuntungan tambahan berupa akses penuh menuju seluruh wilayah hukum Uni Eropa. Omong-omong, dari negara mana Anda sedang menonton tayangan video ini? Dan tepat jam berapa sekarang di tempat Anda tinggal? Silakan untuk meninggalkan komentar Anda di bagian bawah ini. Islandia sering dianggap sebagai salah satu negara paling terkemuka di dunia dalam hal mewujudkan kesetaraan gender. Setelah mereka berhasil menutup kesenjangan gender hingga mencapai lebih dari 90%, hal ini menghasilkan satu generasi perempuan yang sangat dikenal karena kepercayaan diri, kemandirian utuh, dan karakter mereka yang teramat kuat.
Mereka juga menikmati salah satu angka harapan hidup paling tinggi di planet ini, dengan rata-rata usianya mencapai lebih dari 83 tahun. Semangat hidup ini telah dibangun dengan sangat kokoh sejak usia dini. Sejak tahun awal kehidupan mereka, anak perempuan selalu didorong untuk dengan sangat percaya diri, menyuarakan pendapat pribadi, membuat berbagai keputusan sendiri, dan tanpa ragu mengejar jalan hidup yang mereka pilih. Saat menginjak usia dewasa, banyak perempuan Islandia menganggap bahwa mengambil kendali penuh atas hidup mereka sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar secara alami. Di dalam lingkungan masyarakat Islandia, kaum perempuan memiliki peluang yang hampir setara dalam bidang pendidikan, dunia kerja, dan juga tingkat pendapatan finansial. Ikatan pernikahan juga murni dipandang sebagai pilihan pribadi dan sama sekali bukan kewajiban sosial. Banyak dari mereka sukses membangun keluarga dan karier dengan cara unik mereka sendiri, tanpa mendapat tekanan dari aturan norma tradisional. Selain itu, negara Islandia juga sangat terkenal dengan aturan budaya unik yang cukup mengejutkan wisatawan. Sebelum masuk ke dalam kolam renang umum atau sumber air panas manapun, setiap orang wajib untuk mandi secara menyeluruh dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa mengenakan pakaian renang. Bagi penduduk Islandia, hal ini murni hanyalah aturan kebersihan, karena air panas bumi di sana tidak diolah dengan bahan kimia sebanyak tempat lain. Masakan lokal di negara ini juga memiliki satu hidangan terkenal, yaitu hakkarl, sebuah olahan daging hiu fermentasi yang umumnya disajikan bersama minuman keras brennivin. Banyak wisatawan menilai sajian ini sebagai salah satu hidangan paling menantang dan sulit untuk dimakan di seluruh dunia. Tentu saja biaya kehidupan di negara Islandia pada faktanya sama sekali tidak murah. Kota Reykjavik diakui sebagai salah satu kota termahal di planet ini. Dengan patokan harga sewa untuk apartemen satu kamar tidur biasanya berkisar antara 1.500 hingga mencapai 2 $0 Amerika Serikat per bulannya. Sebagai imbalan atas tingginya biaya tersebut, penduduk di sana bisa menikmati sistem perawatan kesehatan publik berkualitas tinggi, tingkat kejahatan sosial sangat rendah, dan hidup di salah satu lingkungan terbersih di dunia. Belarus adalah sebuah negara dengan populasi mencapai sekitar 9 juta penduduk, di mana masalah ketidakseimbangan gender pada kenyataannya cukup menonjol di sana. Untuk setiap kelompok 100 perempuan, hanya ada ketersediaan sekitar 87 pria. Namun, hal yang membuat para perempuan Belarus menjadi luar biasa, bukan sekadar angka statistik tersebut, melainkan perpaduan indah antara keanggunan fisik dan tingkat pendidikan yang tinggi. Lebih dari separuh perempuan Belarus memegang gelar akademis sarjana, dan banyak di antara mereka bekerja sebagai profesional di bidang teknologi, ilmu kedokteran, atau teknik. Mereka dikenal luas karena karakter kerja keras, kepraktisan hidup, dan kekuatan batin yang tidak begitu mencolok di luar, tetapi pada dasarnya sangat tangguh. Di dalam rutinitas keseharian mereka, banyak kaum perempuan Belarus terus berjuang menyeimbangkan karier profesional dan kehidupan keluarga. Mereka menghargai hubungan antar sesama, menjunjung tinggi nilai tradisi, dan selalu membawa rasa kebersamaan komunitas yang kuat. Hal ini membentuk citra perempuan yang sepenuhnya modern, sekaligus tetap berakar kuat pada berbagai nilai tradisi yang telah lama ada. Masakan khas dari wilayah Belarus juga sangat patut untuk dicicipi secara langsung, dengan hidangan lezat seperti draniki, yaitu panekuk kentang yang disajikan dengan krim asam, kolotnik yang merupakan sup bit dingin yang enak dinikmati di musim panas, dan kvass yaitu minuman yang rutin muncul di sebagian besar meja makan tradisional. Meskipun terus-menerus menghadapi kesulitan ekonomi beberapa tahun terakhir, total biaya hidup di wilayah Belarus secara umum masih tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan sebagian besar negara Eropa, yaitu berada di angka sekitar $700 Amerika Serikat setiap bulannya. Walau demikian, bagi penduduk warga negara asing, proses mendapatkan izin tinggal jangka panjang sering melibatkan dokumen administratif yang cukup rumit. Hungaria, sebuah negara berpenduduk sekitar 10 juta jiwa di kawasan Eropa Tengah, saat ini sedang menyaksikan perubahan sosial yang mencolok dalam dinamika kehidupan perempuannya. Dengan adanya tingkat kelahiran menurun tajam di bawah 5 anak per perempuan. Semakin banyak yang sadar memilih fokus mengejar pendidikan tinggi, karier profesional, dan membangun kemandirian finansial sebelum mempertimbangkan pernikahan atau rencana memiliki anak.
Perempuan di wilayah Hungaria sangat dikenal karena penampilan fisik menarik serta pencapaian tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Namun perubahan budaya paling besar justru terletak pada pola pandangan hidup mereka. Bagi banyak generasi muda di sana, pernikahan dan kewajiban memiliki anak bukan lagi dipandang sebagai pencapaian wajib, melainkan murni sebuah keputusan pribadi yang wajar dipikirkan secara matang. Di ibu kota Budapest yang indah, kaum perempuan menikmati ritme perpaduan kehidupan kerja yang terbilang cukup seimbang. Kota bersejarah ini dikenal luas karena arsitektur memukau, kedai kopinya yang menawan, dunia seni dinamis, dan laju kehidupan sosial yang jauh lebih santai dibandingkan banyak ibu kota negara wilayah Eropa Barat. Dalam menghadapi tantangan penurunan populasi yang tajam, pemerintah Hungaria resmi meluncurkan salah satu jenis program dukungan keluarga yang dianggap paling murah hati di seluruh benua Eropa. Sejak dimulai pada tahun 2019, banyak pasangan yang memenuhi syarat telah mampu mengakses dana pinjaman besar. Dengan ketentuan sebagian atau bahkan keseluruhan utang dihapuskan secara total jika mereka berhasil memiliki lebih banyak anak. Akan tetapi, berbagai data penelitian menunjukkan bahwa program ini ternyata lebih efektif dalam membantu meningkatkan jumlah angka pernikahan daripada menaikkan angka kelahiran secara signifikan. Ibu kota Budapest juga sangat dikenal masyarakat dunia dengan berbagai sumber air panas bersejarah, sup goulash berbumbu paprika lezat, dan biaya hidup layak yang pada kenyataannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak kota besar di Eropa Barat. Rata-rata harga biaya sewa apartemen biasanya berkisar di antara angka 1, 200 hingga mencapai 500 dolar Amerika Serikat setiap bulannya, yang otomatis menjadikan kawasan ini sebagai salah satu tujuan paling nyaman dan layak ditinggali di wilayah tersebut. Di Rusia terdapat sebuah aturan tak tertulis yang sangat terkenal, yaitu baik saat berbelanja maupun menjalankan urusan pribadi. Banyak perempuan tetap tampil dengan pakaian yang sempurna dan anggun. Di negara ini, merawat diri sendiri tidak hanya dilakukan untuk acara khusus, melainkan sudah menjadi bagian tetap dari budaya sehari-hari. Rusia juga merupakan salah satu negara dengan ketidakseimbangan gender yang signifikan di berbagai kelompok usia besar. Seiring bertambahnya usia, jumlah populasi perempuan jauh melebihi jumlah pria khususnya setelah melewati usia 60 tahun. Kondisi ini terutama disebabkan oleh angka harapan hidup rata-rata pria yang jauh lebih rendah, yang sebagian terkait dengan masalah kesehatan, gaya hidup, dan pekerjaan berisiko tinggi. Menghadapi kenyataan hidup ini, banyak perempuan Rusia telah mengembangkan rasa kemandirian yang sangat kuat. Mereka secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan ekonomi, budaya, dan sosial khususnya di kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Banyak dari mereka mengejar karir profesional sembari tetap mempertahankan citra elegan yang telah mendefinisikan perempuan Rusia di mata dunia internasional. Di kota-kota besar, kehidupan berjalan dengan serba cepat dan modern, dilengkapi dengan fasilitas teater, museum, kafe, dan suasana budaya dinamis yang menempati peringkat di antara yang terbaik di wilayah Eropa Timur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sanksi internasional telah membuat urusan perbankan dan pengaturan tempat tinggal bagi warga negara asing menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Rata-rata biaya hidup di kota Moskow atau Saint Petersburg biasanya berkisar di antara angka 1,000 hingga mencapai 400 dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Jauh lebih rendah dibandingkan banyak kota besar di negara barat, tetapi masih termasuk yang paling mahal di kawasan Rusia. Sejauh ini, kita telah melakukan perjalanan melintasi 8 negara yang masing-masing memiliki cerita uniknya sendiri tentang perempuan dan kehidupan masyarakat. Dari semua tempat yang telah kita kunjungi bersama, negara manakah yang paling mengejutkan Anda? Tinggalkan komentar Anda di bawah ini, karena mulai dari perhentian kita berikutnya, perjalanan ini akan meninggalkan benua Eropa untuk menjelajahi negara-negara luar biasa di benua Asia. Terletak di antara benua Eropa dan benua Asia, Georgia adalah sebuah negara di mana sekitar 53% populasi penduduknya adalah kaum perempuan. Di tempat ini, perempuan memainkan peran khusus yang sangat penting dalam melestarikan berbagai nilai dan tradisi keluarga yang telah bertahan selama berabad-abad lamanya. Perempuan Georgia selalu dikenal luas karena kehangatan, keramahan, dan rasa kebersamaan komunitas yang sangat kuat. Bahkan ketika masyarakat tumbuh menjadi semakin modern, mereka tetap bertindak sebagai jembatan penting antar generasi yang membantu menjaga adat istiadat unik
dan identitas budaya murni dari negara tersebut. Peran besar tersebut paling terlihat jelas dalam pesta tradisional yang biasa disebut dengan nama Supra. Acara ini bukan sekadar jamuan makan biasa, melainkan sebuah ritual budaya di mana keluarga dan teman-teman berkumpul di sekitar meja panjang yang penuh dengan makanan. Kegiatan bersulang, cerita keluarga, dan nilai-nilai tradisional diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan para perempuan lah yang seringkali diam-diam melestarikan semua kegiatan ini. Negara Georgia juga dianggap sebagai tempat lahirnya tradisi pembuatan minuman anggur. Dengan sejarah panjang lebih dari 8,000 tahun yang diakui secara resmi oleh UNESCO. Pada setiap perayaan, minuman anggur dan caca sering disajikan bersama dengan berbagai hidangan terkenal seperti roti keju khachapuri atau pangsit hinkali. Di luar budayanya yang sangat unik, negara Georgia juga dikenal sebagai salah satu negara paling ramah di seluruh dunia. Banyak pengunjung telah mengamati bahwa penduduk setempat akan dengan sangat mudah mengundang orang asing yang sama sekali tidak dikenal ke meja makan mereka, seolah-olah orang tersebut adalah tamu kehormatan. Perkiraan biaya hidup di ibu kota Tbilisi terbilang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan banyak kota besar Eropa lainnya. Rata-rata harga sewa apartemen biasanya berkisar di antara angka $760 hingga mencapai $1.500 Amerika Serikat per bulannya. Dan banyak warga negara asing memutuskan untuk menetap jangka panjang di sana, berkat kebijakan tempat tinggal yang relatif sangat bebas. Hamparan padang rumput yang luas di kawasan Asia Tengah. Kaum perempuan mendominasi sekitar 52% populasi di Kazakhstan dan tercatat memiliki angka harapan hidup. Rata-rata mencapai sekitar usia 77 tahun. Mereka menjalani kehidupan di antara dua dunia, yaitu tradisi nomaden yang telah lama mapan di satu sisi, dan gaya hidup modern dengan peluang yang terus berkembang dalam bidang pendidikan serta karier profesional di sisi lain. Pada zaman sekarang, perempuan Kazakhstan semakin banyak hadir di lingkungan universitas, dunia bisnis, dan berbagai profesi yang sangat khusus. Namun demikian, mereka terus memainkan peranan yang teramat penting dalam upaya menjaga nilai keluarga, adat istiadat leluhur, dan budaya keramahan yang selalu menjadi titik kebanggaan bangsa. Sebuah tradisi Kazakhstan yang sangat terkenal adalah kalim, yaitu mas kawin yang diberikan oleh pihak keluarga. Mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai wanita sebelum ikatan pernikahan. Pada masa lalu, jumlah mas kawin ini sering dihitung dalam wujud hewan ternak. Mulai dari beberapa ekor sapi biasa hingga kawanan kuda besar untuk kelompok keluarga yang jauh lebih kaya. Walaupun masyarakat modern telah banyak berubah secara signifikan, kebiasaan ini masih sering dibicarakan sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah serta identitas budaya Kazakhstan. Masyarakat Kazakhstan selalu dikenal karena keramahan luhur mereka. Apabila Anda diundang ke rumah seseorang, menerima undangan tersebut sering dipandang sebagai tanda rasa hormat tertinggi. Di meja makan tuan rumah, Anda mungkin akan menjumpai hidangan beshbarmak, yaitu makanan tradisional berbahan dasar daging dan mie yang namanya dapat diterjemahkan sebagai 5 jari. Atau minuman kumis, yaitu fermentasi susu kuda betina yang telah lama dikaitkan dengan masyarakat nomaden selama berabad-abad. Bagi para warga negara asing, Kazakhstan juga merupakan salah satu tujuan negara dengan patokan biaya hidup yang relatif cukup terjangkau. Di kawasan Almaty yang merupakan kota paling besar di negara tersebut, kehidupan yang nyaman umumnya hanya membutuhkan pengeluaran biaya sekitar $700 Amerika Serikat setiap bulannya. Di lereng pegunungan Himalaya yang membentang di wilayah Nepal, terdapat banyak desa di mana pada siang hari hampir hanya tersisa kaum perempuan, orang lanjut usia, dan anak-anak kecil. Hal ini terjadi karena banyak pria dewasa telah pergi merantau ke luar negeri untuk bekerja keras selama berbulan-bulan, bahkan bisa mencapai bertahun-tahun lamanya. Ketika kaum pria sedang pergi merantau, perempuan secara otomatis berubah menjadi pilar utama penyangga keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Mereka mengolah lahan pertanian, merawat hewan ternak, membesarkan anak-anak, dan secara mandiri mengurus segala keperluan sehari-hari. Di banyak daerah pedesaan, merekalah yang sebenarnya terus menjaga denyut kehidupan agar terus bergerak maju, walaupun terus menghadapi banyak tantangan hidup. Status perempuan Nepal secara perlahan mulai menunjukkan tanda perbaikan positif. Generasi yang lebih muda kini menjadi lebih terbuka luas terhadap ide kesetaraan gender.
Dan banyak organisasi masyarakat sipil telah ikut berpartisipasi, membantu memperluas berbagai peluang berharga bagi perempuan di seluruh penjuru negara tersebut. Sebagian besar struktur ekonomi negara Nepal pada dasarnya sangat bergantung pada aliran pengiriman uang dari para pekerja keras di luar negeri. Namun tepat di balik arus masuknya uang tersebut, terdapat jutaan perempuan tangguh yang diam-diam memikul beban berat kelangsungan keluarga dan masyarakatnya setiap hari. Hidangan yang paling populer di wilayah Nepal adalah dal bhat, sebuah makanan berupa nasi putih dan kacang lentil yang rutin muncul di meja makan, mulai dari pusat kota hingga ke daerah pegunungan yang paling terpencil. Rata-rata pengeluaran biaya hidup di wilayah Kathmandu juga selalu masuk ke dalam kelompok yang paling rendah di kawasan Asia, yaitu hanya membutuhkan dana sekitar $400 Amerika Serikat saja per bulannya. Seandainya Anda harus memilih salah satu dari berbagai negara yang baru saja kita jelajahi bersama untuk memulai kehidupan baru, negara manakah yang pasti akan Anda pilih? Silakan luangkan waktu sejenak untuk meninggalkan komentar Anda di bawah ini. Memiliki populasi hampir menembus angka 100 juta jiwa, wilayah Vietnam saat ini diakui sebagai salah satu negara paling dinamis di kawasan Asia. Kaum perempuan mendominasi lebih dari separuh jumlah keseluruhan penduduk dan secara pasti mulai mengambil peran yang semakin krusial dalam sektor ekonomi, dunia pendidikan, serta dinamika kehidupan sosial secara umum. Hal yang paling mengesankan banyak orang adalah kemampuan luar biasa mereka dalam menyeimbangkan urusan keluarga inti dan karier profesional secara bersamaan. Mulai dari pedagang makanan kaki lima dan kios pasar tradisional hingga lingkungan bisnis yang dikelola secara modern, perempuan Vietnam selalu hadir dan eksis di setiap bidang pekerjaan. Mereka sangat dihormati karena etos kerja keras, kemampuan beradaptasi tinggi, dan semangat yang teramat kuat dalam menembus segala kesulitan hidup. Dalam beberapa dekade terakhir ini, perihal status sosial perempuan Vietnam secara umum telah mengalami kemajuan yang terbilang sangat signifikan. Semakin banyak di antara mereka yang terus mengejar tingkat pendidikan tinggi, fokus membangun karier cemerlang mereka sendiri, serta secara mantap mulai melangkah maju mengambil peran kepemimpinan krusial di tengah-tengah masyarakat. Sebagai nilai tambah yang sangat menarik, negara Vietnam juga teramat terkenal dengan kelezatan masakan kulinernya yang tersohor hingga ke seluruh dunia. Hidangan seperti pho, roti lapis banh mi, buncha, serta racikan kopi susu es, kini telah menjadi menu sajian akrab bagi jutaan wisatawan internasional dari berbagai penjuru bumi. Dari segi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kawasan Da Nang secara luas dinilai sebagai salah satu kota paling layak huni di seluruh penjuru negara tersebut, dengan perkiraan pengeluaran bulanan rata-rata menembus angka sekitar $200 Amerika Serikat untuk menjamin standar gaya hidup yang cukup nyaman dan stabil. Kota warisan budaya Hoi An pun menawarkan angka biaya hidup serupa, dengan memadukan ritme laju kehidupan yang santai, keindahan laut biru cerah, dan kekayaan warisan budaya luhur yang membentang sejarahnya sejak berabad-abad lamanya. Negara Kamboja selama ini paling dikenal dengan keindahan Candi Angkor Wat. Tetapi jauh di balik dinding kuil-kuil kuno bersejarah ini ternyata tersembunyi kisah mengharukan mengenai ketangguhan hidup kaum perempuan, yang saat ini jumlahnya secara resmi mencapai sekitar 5% dari total populasi penduduk. Setelah melewati rangkaian peristiwa paling traumatis sepanjang abad lampau, perempuan Kamboja berhasil memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha membangun kembali pilar kehidupan keluarga inti dan lingkungan komunitas masyarakat. Mereka dengan tulus melayani peran ganda sebagai pekerja keras sekaligus bertindak sebagai sumber dukungan emosional terbesar, membantu banyak generasi melewati masa-masa yang paling menyulitkan. Pada zaman sekarang, jumlah perempuan muda yang pada akhirnya berhasil mendapatkan akses lebih mudah menuju pendidikan dan peluang karier jauh lebih baik, terus mengalami peningkatan positif, berkat dorongan kuat dari berbagai lembaga organisasi sosial yang peduli. Status sosial perempuan Kamboja kini secara perlahan terus membaik, yang pada gilirannya membuka pintu peluang baru bagi kelangsungan generasi muda di masa depan. Bayangkanlah sebuah negara merdeka dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas beberapa taman yang ada di kota Anda sendiri. Itulah gambaran wilayah Monaco, sebuah kerajaan yang sangat mungil di sepanjang garis pantai Laut Mediterania, dengan total populasi penduduk hanya menyentuh angka sekitar 39,000 jiwa saja, di mana mayoritas terbesar dari warganya adalah kalangan perempuan. Banyak orang dengan sengaja pindah menuju tempat ini
untuk mencari kenyamanan iklim yang menyenangkan, tingkat keamanan tinggi, serta jaminan kualitas hidup kelas dunia. Kehidupan di Monaco selalu lekat dikaitkan dengan deretan pelabuhan kapal pesiar yang sangat mewah, jalanan bersih tanpa celah sedikit pun, serta gaya hidup serba elegan yang kini praktis telah menjelma menjadi simbol utama negara tersebut. Akan tetapi, negara Monaco diam-diam juga memiliki satu aturan yang terbilang cukup unik di dunia. Tempat kasino Monte Carlo yang sudah sangat terkenal di seluruh pelosok dunia, ternyata secara tegas melarang penduduk Monaco untuk masuk dan berjudi. Peraturan mengikat ini telah lama diberlakukan secara ketat sejak abad ke-19 silam guna semata-mata melindungi warganya dari berbagai jeratan risiko buruk permainan judi. Kerajaan mungil nan indah ini juga menjadi tempat bermukim bagi salah satu komunitas individu paling kaya di muka planet ini. Kurang lebih sekitar sepertiga dari total penduduk tetap di sana berstatus sebagai jutawan kelas atas, yang otomatis menjadikan wilayah Monaco sebagai salah satu lambang nyata akan tingkat kemakmuran dan kemewahan sejati. Tentu saja bisa ditebak, kenyamanan menikmati kehidupan di wilayah surga dunia ini datang dengan label harga yang tidak main-main mahalnya. Jumlah pengeluaran standar kehidupan biasanya ditaksir mulai pada kisaran angka sekitar $5 Amerika Serikat setiap bulannya. Dan nominal tersebut bisa melonjak meroket secara signifikan, bergantung penuh pada pilihan gaya hidup masing-masing orang. Tempat perhentian yang paling terakhir dalam seluruh rangkaian perjalanan panjang ini adalah negara Ukraina. Sebuah bangsa tangguh dengan jumlah populasi di kisaran angka 40 juta penduduk, di mana proporsi jumlah kaum perempuan secara signifikan mengungguli kaum pria. Selama bertahun-tahun lamanya, ibu kota Kyiv sangat terkenal luas berkat pesona keindahan gaya arsitektur kota serta kehidupan kebudayaannya yang teramat kaya. Namun di masa sekarang ini, hal utama yang jauh lebih banyak menarik perhatian seluruh dunia tidak lain adalah tingkat ketangguhan luar biasa yang ditunjukkan oleh para perempuan Ukraina saat berhadapan langsung dengan rentetan pergolakan dan tantangan hidup yang teramat besar. Banyak di antara mereka dengan berani mengambil alih berbagai macam tanggung jawab penting yang jarang sekali mereka pikul sebelumnya, dari urusan pekerjaan dan pengelolaan bisnis mandiri hingga berbagai upaya mulia demi mendukung komunitas di masa krisis. Mereka kini telah secara paripurna menjelma menjadi tulang punggung terkuat bagi keluarga tercinta. Bahu-membahu berjuang demi kelangsungan tatanan kehidupan sehari-hari agar lingkungan masyarakat luas dapat terus berfungsi dengan wajar walau di bawah bayang-bayang keadaan yang paling suram dan sulit. Kualitas daya adaptasi istimewa serta semangat tekad bulat tak tergoyahkan. Inilah yang pelan-pelan sukses mengubah sosok setiap perempuan Ukraina menjadi sebuah simbol sejati mengenai besarnya kekuatan spiritual jiwa dari seluruh warga negaranya di wilayah sekitar perbatasan negara yang keadaannya terbilang jauh lebih aman dan damai. Tingkat perkiraan biaya hidup untuk penduduk biasanya jatuh di kisaran angka antara 600 hingga menyentuh nilai $800 Amerika Serikat per bulannya, yang tentu saja dinilai masih jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan kebanyakan standar pengeluaran bulanan rata-rata di negara Eropa lainnya. Dan pada akhirnya, kita telah usai melaksanakan agenda perjalanan berharga melintasi perbatasan 15 negara merdeka, menikmati 15 ragam kekayaan kebudayaan, serta mendengarkan 15 alur cerita kehidupan yang masing-masing sangatlah berbeda. Akan tetapi, satu titik kesamaan utama yang rasanya paling mencolok sesungguhnya bukanlah tentang masalah ukuran jumlah populasi maupun rumitnya hitungan statistik. Kesamaan tersebut adalah bahwa di tempat manapun kita berada, dari wilayah pulau-pulau sangat terpencil di Laut Baltik dan kawasan padang rumput Asia Tengah, hingga hingar-bingar kota-kota termodern di dataran benua Eropa, sosok perempuan dengan sangat tenang senantiasa ikhlas melestarikan ketahanan keluarga mereka. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.